Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok filsafat kontemporer akan menjelaskan tentang filsafat kontemporer Islam. Filsafat ini muncul karena respon atas kekalahan bangsa Arab di tangan pada perang 6 hari Juni 1967. Problem utama pemikiran Islam kontemporer umumnya terkait sikap terhadap tradisi Turats di satu sisi dan sikap terhadap modernitas atau hadasah di sisi yang lain. Berbeda dengan pemikiran tradisional yang menyikapi modernitas dengan a priori dari konservasi, juga berbeda dengan pemikiran modern yang menyikapi tradisi sebagai sesuatu yang mesti dihidangkan dan kemajuan. Mode pemikiran Islam kontemporer. Pemikiran Islam kontemporer melihat bahwa Turats adalah prestasi sejarah, sementara hadasah adalah realitas sejarah. Maka tidak bisa menekan Turats apalagi menafikannya hanya demi pembaruan, rasionalisasi atau modernisasi sebagaimana perspektif modern saat ini. Juga tidak bisa menolak begitu saja apa-apa yang datang dari hadasah, terutama perkembangan sains dan teknologi, karena sekalipun banyak mengandung kelemahan juga dikritik, tetapi banyak memberikan penjelasan atas problem kehidupan, keilmuan, mungkin juga keberagaman. Di antara sekian banyak interpretasi yang mengemuka, kritik epistemologi merupakan satu corak populer di kalangan pemikir kontemporer ini. Abdullah Al-Arwi dengan karyanya La Ideologie Arabe Contemporaine, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Ahdiologiyah Al-Arabiyah Al-Mu'athirah. Dalam ideologinya, dia mengkritisi, dalam karyanya ini, Arwi melakukan kritik terhadap akal Arab dan membongkar basis ideologinya. Dia mengkritisi pola pikir yang dikembangkan tokoh pembaru Muslim, Muhammad Abduh. Meski tokoh ini telah berusaha untuk merestorasi dan berpijak pada akal teologis abad pertengahan, Sadiq Jalal Al-Azam mengikuti jejak Arwi tidak lama setelah peristiwa 1967. Dia menulis buku berjudul Al-Naqd Al-Da'ati Ba'da Al-Hazimah. Selain dua nama tersebut, masih ada beberapa orang lagi di antaranya Yasin Al-Hafidh dengan karyanya Al-Hazimah wal Ideologiyah Al-Mahzumah, Ali Ahmad Said atau yang lebih dikenal dengan Adonis, yang pada tahun 1970-an dia menyelesaikan disertasi doktornya yang kemudian diangkat menjadi buku dan diberi judul As-Sabit Al-Mutawata'il Al-Mutahawil. Tema kritik nalar, meski sudah muncul sejak 1970-an, namun baru berkembang pada era 1980-an ke atas. Perkembangan ini tidak terlepas dari karya Muhammad Arkhon yang terbit pada tahun 1980-an, yaitu Port on Critique de la Raison Islamique. Begitu pula Muhammad Abid Al-Jabiri dengan karyanya Nahnu wa Al-Turats. Mengikuti jejak intelektual di atas, Nasr Hamid Abu Zaid tahun 1990 juga menerbitkan karya dengan nuansa kritis yang sama, Naqd Al-Kitab Al-Din. Di samping karyanya yang lain, Mafhum Al-Nas dan Al-Imam Syafi'i wa Ta'sis Al-Ideologiyah Al-Wasatiyah. Di buku ini Abu Zaid mencoba menelusuri apa yang disebutnya aliyat al-fikr, pemikiran Islam kontemporer. Selain keempat tokoh di atas, masih banyak lagi pemikir, tokoh intelektual dan filsuf Arab Muslim kontemporer yang tampil dengan ide-ide kritik pemikiran keagamaan. Halim Barokot dengan salah satu karya monumentalnya
Al-Mujtama' Al-Arabi Al-Mu'athir Hisham Sharabi dengan teori neopatriasi dan Al-Naqd Al-Hadarinya Hasan Hanafi dengan proyek Al-Turath wa Al-Tajdidnya yang keduanya merupakan sebuah kritik atas struktur masyarakat Arab dan pola pikirnya. Tayyib Tizini dengan min Al-Turath ila Al-Taurah, Mahmud Amin, Abdullah Laroy, dan lain sebagainya. Intinya para pemikir ini merasa perlu menilai kembali tradisi keilmuan Islam yang telah kita warisi dari generasi Muslim abad pertengahan sebagai usaha untuk merespon tantangan zaman. Itulah tentang filsafat kontemporer Islam. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.